Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan ke-11 ya mengenai analisis uji T satu sampel. Nah, di sini ada 3 keadaan ya yang dibahas untuk uji T ini, Adik-adik. Yang pertama ini ya, untuk satu sampel. Terus dia ada pihak ini. Ada uji dua pihak atau dua arah. Kemudian satu pihak, uji satu pihak atau satu arah, one time ya. Nah, berikut uji T satu sampel berpasangan atau paired sample t-test. Kemudian ada lagi yang ketiga. Nah, itu juga untuk yang sampel berpasangan itu ada yang satu pihak dan ada yang dua pihak ya. Nah, kemudian ada analisis uji T satu sampel saling bebas. Nah, ada yang atau independent samples t-test. Jadi ada yang berpasangan, ada yang saling bebas, ada yang uji T biasa ya. Ada 3 keadaan. Nah, di sini juga ada yang saling bebas dua arah ya. Nah, pada uji T ini kita menggunakan SPSS adik-adik. Jadi sebenarnya kalau pada tatap muka ya, kuliah offline itu 1 SKS kita untuk teori seperti ini, 1 SKS lagi untuk praktek. Nah, jadi harus ya mau tak mau di-download lah ya. Kan kita dari awal sebelum UTS juga sudah belajar mengenai SPSS ya, sampai UTS juga semuanya tentang SPSS. Jadi setelah UTS kita bahas statistik deskriptifnya sekaligus analisis ya menggunakan SPSS juga. Di sini ada perintah-perintahnya, jadi yang akan Ibu jelaskan di sini mengenai teori-teorinya dulu ya. Nah, uji T untuk satu sampel, one sample t-test merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan satu konstanta tertentu atau mu. Mu ini nilai rata-rata kan. Ya, nilai rata-rata untuk sampel atau populasi. Jadi yang diketahui pada soal biasanya nilai rata-ratanya. Nah, uji T satu sampel ini biasanya digunakan pada penelitian yang bersifat eksperimen, tetapi dengan desain pre-eksperimental atau quasi eksperimen. Jadi ada kalanya menggunakan kuesioner ya, data Likert itu. Tapi jarang lah ya. Jadi biasanya satu kolom saja mencari nilai rata-rata. Nah, analisis uji T-sampel atau one sample t-test, kriteria yang dapat diuji dengan menggunakan uji T satu sampel, yaitu data yang digunakan adalah data kuantitatif, ya, atau data interval dan rasio. Maknanya datanya itu berupa angka, misalnya data tinggi badan, ya, yang biasa-biasa, terus data berat badan atau nilai, ya kan. Yang jelas dia data kuantitatif. Nah, kemudian data itu harus berdistribusi normal. Untuk distribusi normal ini sudah kita pelajari di semester 3, ya kan, ada tabelnya. Ya. Jadi setiap data yang akan kita uji T atau uji hipotesis itu pastikan dulu data tersebut terdistribusi normal. Nah, uji hipotesis T satu sampel bisa dibuat dalam uji dua arah atau dua pihak, two tail ya. Adik-adik masih ingat? Jadi bentuk kurvanya kayak lonceng ya kan. Nah, ada hipotesis awal atau hipotesis nol, H0, berbunyi sama dengan
Itu ciri khas kalau dua arah ya. Hipotesis awalnya itu menggunakan notasi sama dengan. Sedangkan untuk lawannya atau hipotesis alternatifnya menggunakan simbol atau notasi tidak sama dengan. Ini udah umum ya, udah pernah kita bahas juga. Nah, untuk uji satu arah atau uji satu pihak, one tail, dapat dibagi jadi dua, yaitu uji arah kiri, hipotesis awalnya atau H0-nya bunyinya pakai tanda lebih besar atau sama dengan, seperti ini. Sedangkan hipotesis alternatifnya, lawannya ya kan, lebih kecil, jadi tidak menggunakan sama dengan, karena sama dengannya kan sudah ada pada hipotesis awal. Nah, itu uji arah kiri. Menggunakan tanda lebih besar pada hipotesis awal. Sedangkan untuk uji arah kanan, ya, hipotesis awal atau H0-nya menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan. Sedangkan untuk alternatifnya atau HA menggunakan tanda lebih besar, ya kan? Nggak pakai sama dengan lagi, Bu? Enggak, karena sudah ada pada hipotesis awal lebih kecil sama dengan. Nah, itu ya, bedakan adik-adik kalau arah kiri hipotesis awalnya apa, kalau arah kanan hipotesis awalnya apa. Nah, itu berbeda ya kan. Kemudian ada uji dua pihak atau dua arah two tail. Nah, ini datanya, nah ini seperti ini ya, data kuantitatif itu seperti ini. Ini berupa angka. Berikut daftar nilai 30 mahasiswa yang diambil secara random atau acak. Nah, jadi rata-rata prestasi belajar mahasiswa adalah 8. Ini dijumlahkan semua bagi 30. Nah, dapatlah rata-ratanya 8. Sedangkan nilainya itu seperti ini. Ini betul nggak 10? 3, ya pas ya. 30 data. Nah, menggunakan uji dua pihak atau dua arah. Hipotesis awalnya, uji dua pihak kan sama dengan ya di H0. Untuk HA-nya dia tidak sama dengan. Jadi mu-nya sama dengan 8, nilai rata-rata sama dengan 8, sedangkan alternatif nilai rata-rata tidak sama dengan 8. Nah, ini pakai uji dua pihak. Sama kayak uji Q kuadrat, uji normal ya, Dedek. Kalau nilai hitung lebih kecil dari tabel ya, apa saja. Mau dia X kuadrat hitung, mau dia T hitung, mau dia F hitung. Yang jelas kalau dia lebih kecil dari tabel ya, maka H0-nya diterima. Semua seperti itu ya. Beberapa yang sudah perhatikan itu, kalau nilai hitungnya lebih kecil dari tabel, H0-nya terima. Sedangkan kalau nilai hitung, nggak hanya T ya, bisa Q kuadrat, bisa F, bisa normal, uji normal. Jika nilai hitungnya lebih besar dari tabel maka ditolak. H0-nya tolak, berarti HA-nya diterima. Nah, ini membandingkan dengan taraf signifikansi. Nah, ini perintah-perintah pada SPSS-nya. Nah, Dede coba. Ya, ini harus coba sendiri ya, Dede. Buka aplikasi atau softwarenya di laptop ya, bukan di HP. Nah, buka file baru, filenya terserah ya, boleh yang data 30 nilai mahasiswa ini boleh diinput ulang. Buat dulu data variabelnya atau variable view, ya kan? Isi nilai mahasiswa, nama mahasiswanya A1 sampai 30 saja, ya kan? Nah, nilai-nilainya diinput, kemudian diuji menggunakan SPSS. Nah, ikuti perintah pada slide. Ya. Kemudian simpan file, save atau Ctrl C, kemudian beri nama sesuai yang Anda inginkan. Terserah ya, mau latihan 1 atau tugas 1. Yang kemarin juga ada tugas ya, Adik-adik. Tapi itu nggak dikumpul untuk latihan pribadi saja. Siapa tahu nanti saya keluarkan di UAS, ya kan? Jadi tidak
repot lagi ngerjakan dari awal. Nah, ini untuk uji dua pihak. Analyze, compare means, one sample t-test, dan seterusnya. Dari uji, nah ini tampilannya. Oh, N-nya 30, jumlah data 30, rata-rata 7,3667, berarti kan nggak sama dengan 8 ya. Standar deviasi 1,03, oh, error min-nya 0,18866. Signifikannya 0,002, lebih kecil dari 0,05 ya. Nah, kita lihat rata-rata mahasiswa tidak sama dengan 8. Jadi HA-nya diterima, artinya H0-nya tolak. Sedangkan pada signifikansi dapat kita peroleh tadi ya, 0,002 itu lebih kecil dari 0,005. Juga H0-nya ditolak, HA diterima. Nah, berarti H0 tolak dan HA diterima, artinya rata-rata prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 8, ya kan? Sudahlah, nilai rata-ratanya berbeda, terus taraf signifikansi juga lebih kecil dari 0,05, nah, jelas-jelas dia tolak H0, artinya HA-nya diterima, berarti nilai rata-rata prestasi belajar mahasiswa itu tidak sama dengan 8. Ya. Ini ada dilihat, dibaca sendiri contoh-contoh yang ada ya. Berikut kita lanjut ke yang kedua, analisis UGT juga, tapi satu sampel yang berpasangan ya, pilot sampel t-test. Nah, apa bedanya yang berpasangan? Data yang digunakan data kuantitatif dan datanya berdistribusi normal. Jadi uji dulu dia harus terdistribusi normal. Cara ujinya sudah kita coba di semester 3 ya kan Adik-adik, mengenai uji normal. Itu diikuti cara langkah-langkahnya baru masuk ke uji T. Tidak boleh langsung ke uji T. Jadi harus diperiksa dulu data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Nah, yang kedua ini untuk uji T, sampel berpasangan. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui tentang efektivitas metode cooperative learning dalam menurunkan kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika. Untuk itu dilakukan studi kasus eksperimental pada siswa 1 SMP, yaitu dengan uji tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika, antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Studi ini ingin membuktikan apakah ada perbedaan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Berarti data itu otomatis berpasangan ya, Adik-adik. Ada data sebelum metode, ada data setelah metode cooperative learning. Berdasarkan 40 sampel siswa SMP yang dipilih secara random, dapat diketahui bahwa tingkat kecemasan antara sebelum dan sesudah diberikan metode sebagai berikut. Nah, jadi N-nya 40 ya. Ada 40 siswa di situ. Nah, caranya ini ya. Analyze, compare means, dipilih pilot sampel t-test karena dia berpasangan. Nah, klik sebelum dan sesudah dan pindahkan ke kotak variable. Ada data sebelum dan ada data sesudah. Jadi ada 2 kolom di sana nanti. Nah, klik option untuk memilih confidence interval. Selang yang digunakan adalah 95%. Karena taraf signifikansi kita 0,05, jadi 5%, ya otomatis confidence intervalnya itu 95%. Klik continue, klik OK. Ini datanya ya, subjeknya 1, tapi ini 20 ya. 40 ya, 120 ini 21 sampai 40. Ini data sebelum, ini data sesudah. Ini mungkin karena slide-nya kecil, kalau dilanjutkan kan 40 ya. Ini ke bawah juga 40, ini ke bawah.
Nah, hipotesisnya Dedek H0 tidak terdapat perbedaan atau pengaruh antara tingkat kecemasan dengan sebelum dan sesudah diberikan metode. Sedangkan alternatifnya terdapat perbedaan atau pengaruh tingkat kecemasan dalam menghadapi pelajaran antara sebelum dan sesudah diberikan metode. Nah, setelah diklik tadi perintah pada SPSS diperolehlah seperti ini datanya ya. Nilai rata-rata sebelum 29,7, nilai rata-rata setelah 21,5. Standar deviasinya ini, standar errornya ini. Korelasinya 0,425, signifikansinya 0,006 ya, lebih kecil dari 0,05 ya kan. Artinya apa? Kalau tadi taraf signifikansi yang kecil tolak H0 ya. Di sini H0-nya terima, artinya terdapat pengaruh tingkat kecemasan. Dia lihatnya dari T hitung lebih besar dari T tabel. Ya, jadi tidak lihat dari taraf signifikansi, dia dilihat dari T hitung. T hitungnya ini ya, 9,834. Ada dilihat dari tabel T. Nanti saya upload juga di e-learning ya, tabel T. Tapi ini pakai taraf signifikansi ya. Sedangkan untuk T tabel dia 2,021. Derajat kebebasannya itu 39, N kurang 1. N-nya kan 40. Nah, nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Maka H0 diterima. Ya kan? Nah, kalau pada taraf signifikansi, nilai signifikansi tadi 0,006 ya kan? Lebih kecil dari 0,005, sehingga H0-nya ditolak. Artinya HA-nya diterima. Nah, terbalik ya. Kalau kita lihat dari T hitung dan T tabel, dia H0-nya diterima. Sedangkan kalau ini H0-nya ditolak kalau pakai signifikansi. Nah, yang mana yang dipakai? Kita lihat berdasarkan analisis uji T, dua sampel berpasangan, pair tadi ya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan siswa antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Berarti kita pakai yang T hitung banding T tabel, adik-adik. Bukan pakai taraf signifikansi. Ya kan? Kalau pakai taraf signifikansi, dia H0-nya tolak. Sedangkan kalau pakai T hitung dibanding dengan T tabel lebih besar, maka H0 terima. Iya. Coba saya lihat dulu. Kayaknya ini keliru ini ya. Oh iya. T hitung lebih besar dari tabel, H0-nya tolak. Sedangkan kalau signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya tolak. Berarti sama-sama tolak H0 ya kan? Harusnya. Signifikansi kita lebih kecil dari 0,05, H0 tolak. Benar. Tapi kalau dilihat dari sini,
lebih besar dia, iya H0-nya terima ya. Harusnya kalau dia lebih kecil dia H0-nya tolak ya. Terdapat perbedaan di situ, jadi dihitung besar dari T-tabel ya. H0-nya ditolak. Kita gunakan yang hitung, jangan pakai yang signifikansi. Intinya itulah ya. Berikut untuk uji T1 sampel saling bebas. Nah, bedanya apa? Oh, data yang digunakan tetap sama, dia data kuantitatif atau data interval ya. Kemudian harus saling bebas dari sampel acak dan berdistribusi normal. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui orientasi berprestasi. Maksudnya keinginan berprestasi ya, atau achievement orientation pada mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Untuk itu dilakukan penelitian survei untuk melihat apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Penelitian ini ingin membuktikan apakah terdapat perbedaan orientasi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. N-nya 100, satu sampel, masing-masing 50 mahasiswa laki-laki dan 50 mahasiswa perempuan. Dipilih secara random untuk diuji dengan menggunakan tes orientasi berprestasi. Ini yang sering bebas ya, Dedek. Beda sama yang data berpasangan tadi. Ya. Kalau data berpasangan dia ada kaitannya ya. Sebelum diberi metode sama setelah diberikan metode. Atau kalau dalam pengobatan pasien, misalnya pasien nyeri jantung, ya dihitung detak jantung atau tensi, ya, tekanan darah sebelum diberikan obat tertentu dengan setelah diberikan obat tertentu. Itu bisa aja, ya. Itu data berpasangan juga. Intinya ada tindakan yang dilakukan sebelum dan sesudahnya. Itu data yang berpasangan. Kalau yang sering bebas, dia tidak ada tindakan apa-apa, ya. Tapi dua subjek yang saling setimbang dia. Subjeknya itu berkedudukan sama. Seperti inilah ya contoh 50 orang laki-laki, 50 orang perempuan. Dihitung orientasi berprestasinya. Hipotesis alternatif, hipotesis awal, tidak terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Sedangkan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Nah, pada SPSS perintah yang digunakan ini ya, buka file baru ya, ketik dulu data ini, ada 50 data laki-laki, 50 data perempuan. Baru di klik file, new, kemudian data, klik variable view, isikan nama pada kolom nama, misal prestasi dan gender. Prestasi itu nilainya tadi ya, gender itu yang perempuan laki-laki. Kolom label diisikan keterangan untuk melengkapi kolom name. Klik value. Nah, ini pakai value ya, isikan satu. Ini adik-adik kita udah pernah belajar ya. Value isinya satu pria, dua wanita. Lalu klik add. Lalu klik OK. Terus klik data view, masukkan data prestasi. Nah, coba sendiri di software SPSS masing-masing. Cara pengolahan datanya ini ada ya. Analyze, compare means, independent sample T, kemudian klik variabel orientasi berprestasi, pindahkan kotak test variables, dan klik variabel gender. Ada pria, ada wanita tadi ya.
Kemudian pindahkan pada kotak grup variabel. Ini adik-adik coba sendiri ya. Karena kalau tidak pernah dicoba itu nggak akan pernah bisa. Jadi kalau kita belajar software, dicoba sendiri ya. Harus dicoba, adik-adik. Tidak ada kata tidak. Nah, ini hasil yang kita peroleh intinya. N untuk pria 50, N untuk wanita 50, rata-rata pria 6,8, wanita 6,11, standar deviasinya ada, standar errornya ada, signifikansi ini berapa? 0,782 ya. Nilai hitungnya 0,077. Ya. Bu, kenapa 98? Ya, N kurang 2 ya, atau karena dia 2 sampel, N1 kurang 1 ditambah N2 kurang 1. Itu uji T. Kok nggak salah Ibu pernah kita pelajari nih analisis beda. Atau belum ya? Itu ada untuk uji T ya, Dek. Cara ngitung DF-nya itu. N1 kurang 1 ditambah N2 kurang 1. Kemudian kita lihat analisis menggunakan F-test. Ya. Dia diuji F kembali. Sudah uji T, uji F. Itu untuk sampel yang saling bebas, khusus untuk ini. Kalau yang data berpasangan tadi tidak perlu pakai uji F lagi, F-test. Ini khusus untuk yang sampel saling berpasangan. Interpretasi output SPSS. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. T hitung kecil dari tabel, maka H0. Ini udah umum ya. Nah, kita peroleh hasil T hitungnya 4,095. Sedangkan tabel adalah 2,0. 4,095. Ya ini ya, 4,095. Di sini dia, T. Nah, nanti bandingkan dengan T tabelnya, adik-adik. Saya upload nanti di e-learning, adik-adik bandingkan. DF-nya ini ya, 98. Ya. N1 kurang 1 ditambah N2 kurang 1. Nah, karena F hitung lebih kecil, T hitung lebih kecil dari, lebih besar dari T tabelnya 2, T hitung kita 4, ya. Lebih besar, maka tolak H0. Artinya ada perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Kalau dia lebih kecil kan terima H0. Terima H0 berarti tidak ada perbedaan ya, antara orientasi prestasi wanita dengan yang laki-laki. Artinya sama saja gitu. Tapi karena dia lebih besar dihitung dibanding T tabel, maka tolak H0. Artinya alternatif diterima. Artinya ada perbedaan orientasi antara prestasi belajar mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Ini analisisnya seperti itu. Oke, jadi tidak pakai taraf signifikansi. Sama kayak yang data berpasangan tadi ya, tidak memakai taraf signifikansi. Kalau dipakai bisa jadi berbeda nanti interpretasinya. Ini kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan wanita. Dengan memperhatikan perbedaan rata-rata orientasi, dapat disimpulkan maka orientasi berprestasi mahasiswa laki-laki lebih tinggi dari orientasi berprestasi mahasiswa wanita. Ya, bisa jadi ya. Oke, sampai di situ adik-adik. Dicoba di software SPSS, itu yang penting ya. Dicoba di software SPSS, perintah-perintah tadi. Dengan sebelumnya menginput
dulu data yang diberikan, ada 30 nilai tadi ya. Kemudian ada data 20 20 siswa ya, sebelum dan sesudah metode cooperative learning. Kemudian yang ketiga yang sampel bebas, 50 mahasiswa pria dan 50 mahasiswa wanita. Jadi ada tiga jenis lah saya bilang ya. 3 jenis untuk analisis UJT satu sampel. Oke, sampai di sini adik-adik. Untuk pertanyaan silakan diisi di forum e-learning. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.